Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini lanjut kita akan mengulas tentang EQ, kembali lagi pada produk DBX. Ya, ini tipe 231S. Ini bukan S, ini maksudnya bukan sub, bukan, maksudnya mungkin silver ya. Kalau yang sub itu ada sendiri, biasanya di sini ada tulisannya plus sub gitu. Ini maksudnya apa? 231 adalah 2 kali 31 band. Dari di sini ada jumlah band, ini ada total 31 dikali 2. Oke, kita nyalain dulu saja mungkin ya, agar kelihatan nyala. Oke, ini sudah nyala ya. Nah, ini kita coba saya jelaskan untuk tombol-tombol ini dahulu. Kita zoom agar lebih jelas. Oke, cukup ya. Saya matikan dulu semua. Pertama, ini ada tulisan EQ bypass. Nah, kalau kita pencet atau kita hidupkan tombol ini artinya input yang masuk dari mixer itu lewat sini, tapi tidak melalui band EQ ini. Jadi intinya kalau ini dihidupkan ya, band EQ semua ini akan tidak berfungsi, jadi langsung, jadi urutannya itu cuman lewat perangkat ini saja, tapi tidak disaring, atau kalau Jawanya itu los-losan, tidak melalui EQ band ini, jadi langsung bila ini dihidupkan. Jadi cuman yang berfungsi cuman ini saja, cuman output levelnya ini saja, untuk tune knob ini saja ya. Kemudian dilanjut ke low cut. Jadi kalau low cut ini untuk ya, biasanya itu digunakan untuk settingan frekuensi mid, atau untuk sistemnya untuk yang mid, untuk yang high, pokoknya yang agar tidak sampai bocor lah bahasanya gitu. Intinya itu bassnya itu atau suara low yang biasanya di rentan frekuensi ini itu agar tidak tercampur, agar tidak ikut-ikutan. Biasanya untuk frekuensi mid high itu biasanya dipotong. Terus lanjut ke sebelahnya ada tulisan rank, ini kurang lebih 12. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita pencet, kita nyalakan tombol ini, nah ini awalnya kalau kita off kan, ini cuman rentannya cuman 6. Nah, kalau kita pencet tombol ini, di sini itu ada. Nah, kita geser. Nah, ini ada tulisan plus 12 min 12. Jadi rentannya itu lebih lebar. Jadi kita settingnya itu lebih leluasa lah, dan juga lebih bertenaga lagi. Seperti di tenaganya itu seperti di up lagi. Kalau kita lihat ya, nanti kita langsung praktek lah biar tahu. Jadi nanti tidak saya apa-apakan, langsung saya pencet, nanti teman-teman coba dengarkan perubahannya seperti apa. Yang jelas ini nanti
volumenya itu kayak tambah besar sendiri gitu. Oke, kita ke belakangnya saja, kita ulas belakangnya. Lanjut ya. Oke, seperti ini tampilan belakangnya. Ada input channel 1 dan outputnya, dan juga input channel 2 dan juga outputnya. Jadi ini jacknya bisa milih ya. Kalau teman-teman ada yang mungkin dari mixernya tidak ada jack kanonnya, jadi otomatis pakai jack AG semua. Jadi ini ada pilihannya ya, tapi saya sarankan kalau kita memakai kalau perangkat seperti ini, saya sarankan kita memakai jack kanonnya. Jadi namanya kita di mixer adanya jack AG atau jack TRS, kita gak apa-apa dari mixernya pakai jack AG, tapi nanti di EQ nya kita harus pakai jack kanonnya. Biasanya juga ada yang tidak support juga bisa, jadi solusinya itu harus pakai jack kanon, direkomendasikan. Dan untuk pinnya ini di sini sudah ada keterangannya. Jadi kalau bingung, Mas, jack kanon itu yang benar nomor groundnya itu nomor berapa sih Mas, plusnya itu nomor berapa sih Mas? Nah, kalau di merek DBX atau mungkin yang lainnya ini sudah disediakan untuk pengertiannya, jadi tidak usah bingung. Untuk jack TRS juga ini sudah ada tulisannya. Nah, ini made in USA, listriknya cuman memakan 15 watt. Oke, kita kembali ke depan ya, cukup di sini. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu apa itu frekuensi. Oke, langsung saja saya beritahu untuk dasarnya. Yang pertama, untuk frekuensi 20 sampai 50 ini frekuensi sub atau frekuensi rendah, dan ini sangat rentan sekali dipotong biasanya. Kemudian kita lanjut, kita tandai batasnya, kita tandai ke atas gini ya. Kemudian dari frekuensi 63 Hz sampai 400 Hz ini adalah frekuensi low. Oke, lanjut langsung saja. Dari 500 sampai ini sampai 2K, nah ini adalah frekuensi mid. Kemudian selebihnya ini adalah frekuensi high. Kemudian pasti ada yang bertanya, Mas, kok gak Mas, gak detail, ada apa frekuensi low, mid high atau dan sebagainya. Nah, itu tergantung kreativitas kalian sendiri. Jadi intinya itu kalian harus tahu frekuensi murninya. Kalau Mas, frekuensi mid murni berapa? Ya sudah, ini 1K ini. Jadi untuk Mas, low midnya gak dikencengin. Nah, jadi kita raba-raba di antara frekuensi pertemuannya frekuensi low sama pertemuan frekuensi dari mid. Nah, disitulah ada konfigurasi yang namanya bisa disebut dengan low mid, begitu juga dengan mid high. Jadi itu adalah pertemuan dari dua frekuensi. Nah, jadi kita tinggal raba-raba saja. Sudah, dari sini mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Kemudian langsung saja kita praktek ya, tidak pakai lama karena ya orang Indonesia. Mas, teori tok Mas, bener. Oke Mas, langsung saja ya, tetap pakai 10 in. Oke, saya pasang dulu di belakang. Oke, semua sudah siap, sudah saya tancapkan semua, power sudah nyala, kita tinggal play musiknya ya. Kita patok di 0 dB saja di sini.
Kita kembali ke EQ, saya zoom aja ya biar jelas frekuensinya. Nanti yang saya potong yang mana, yang saya angkat yang mana. Ini kita pakai yang bawah saja ya. Jadi ini saya rekomendasikan ini dipencet untuk settingannya lebih jos. Tapi sebelumnya saya matikan dahulu biar nanti teman-teman tahu bedanya seperti apa. Coba kita angkat ya. Ini band masih flat semua ya. Kita coba angkat frekuensi midnya. Kita coba angkat dari 500. Mendem ya, jadi kita tambahi. Agar lebih jos kita tekan. Kelihatan kan bedanya? Coba saya ulangi ya. Saya tekan. Kita coba untuk subwoofer namanya. Kita potong. Kita angkat di sini saja. Subwoofer biasanya ini rentang dipotong agar speaker juga awet. Kalau kurang keras atau kurang atos, kita maksimalkan di mulai 200 ini sampai di 500. Jadi kita raba-raba lah, lihat spek apa yang kita bawa. Coba ini saya potong ya. Naganya berkurang, maksudnya tendangannya itu berkurang, tapi horornya masih kerasa karena di frekuensi ini masih terangkat, tapi kurang jeduk lah. Coba kita angkat lagi, lebih terasa ya. Mungkin pakai headset bisa jelas. Kita coba untuk middle. Memang saya coba ini untuk suara-suara low biasanya, jadi suaranya agak mendem midnya, kurang cocok buat tes mid. Cuma kita coba saja ya.
Oke, untuk tes audio selesai. Nah, jadi sekarang kita terakhir, sebelumnya saya uploadkan dulu semua. Mungkin kalau settingan equalizer itu nanti banyak yang tanya, Mas, katanya equalizer bisa untuk memotong frekuensi-frekuensi yang bisa membuat feedback, juga bisa apa ya istilahnya, intinya itu memotong frekuensi yang tidak kita inginkan. Jadi contoh, biasanya, Mas, kontrol saya biasanya itu banyak noise nya, di frekuensi berapa yang harus dipotong? Yang pertama kita harus lihat spek kita dahulu, kemudian sistem kita dahulu. Kalau sistem kita sudah bagus, power kita samanya kita pakai build up, biasanya tidak terlalu banyak memotong frekuensi. Tapi kalau misal sistem kita kurang bagus, nanti ya dampaknya juga akan banyak frekuensinya akan dipotong karena sangat tidak enak sekali dengar. Tapi tenang, kita punya solusinya, yaitu memakai equalizer. Jadi kalau biasanya ya lihat spek, kembali ke spek kita ya, tapi kita berbicara umumnya saja. Nah, atau menurut pengalaman pribadi saya, kalau suara noise itu biasanya dihasilkan di frekuensi high ini ya, yang apa ini, kalau orang-orang biasanya menyebutnya itu overhead. Jadi suara high yang sangat over lah. Jadi biasanya ini dipotong bagian ujung 2 atau 3 biasanya. Tapi kalau untuk sound out atau sound FOH itu biasanya tidak begitu respon lah, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk monitor atau kontrol panggung itu biasanya sangat resiko sekali. Terus untuk suara-suara noise lagi biasanya bertempat di 4K ini. Terus untuk suara feedback, nah ini cenderung di frekuensi mid, yaitu di antara 1K 800 dan ini 3 ini. Silakan diraba sendiri. Kalau misalkan soundnya saat acara live atau apa feedback, silakan coba. Caranya gimana, Mas? Jangan langsung 3 ini diturunkan semua, jangan. Jadi kita coba satu-satu, kita mantapkan hati kita sendiri. Oh, mungkin yang ini, coba satu, berkurang atau tidak. Kalau berkurangnya sedikit sekali atau tidak ada respon, coba ke sebelahnya sampai ketemu. Nah, gitu ya. Terus kemudian untuk equalizer, namanya teman-teman sudah menaikkan di frekuensi 800 ke atas ini ya. Ini umpama ini tidak boleh ada langsung jekluk apa ya, langsung patah seperti ini, tidak boleh. Jadi harus ada grafiknya. Nah, kalau teman-teman pakai equalizer digital itu pasti kelihatan grafiknya itu agak melengkung. Jadi kalau kita pakai analog seperti ini, kita harus bisa apa ya, kira-kira lah, jangan sampai langsung ini ke atas, ini langsung motong ke bawah, ini jangan. Usahakan ada grafiknya. Jadi diimbangi lah. Biasanya kalau langsung dipotong seperti ini, yang pertama suara itu sendiri bisa juga hancur atau apa ya, gak langsung hancur tuh, kalau didengarkan secara pasti itu kayak gak enak lah didengarkan. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk memotong frekuensi. Umpamanya di sini, di pojok sini kawan-kawan motong untuk subwoofer gini, terus ini langsung naik gini, biar horeg, Mas, jangan. Usahakan ada
grafiknya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman yang sudah mempunyai alatnya silahkan dicoba-coba sendiri, pasti bisa. Semua itu berkat pengalaman masing-masing. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman silahkan di kolom komentar, nanti pasti saya respon. Terima kasih. Salam Soundmania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.